Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Siapa mereka itu? Yang kemarin sudah kita sebutkan ya. Orang-orang yang bersifat sombong ya, dan termasuk pelit dan sebagainya. Kemarin kita sudah singgung ya, mungkin bisa nanti direfer ke pertemuan sebelumnya. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat Allah. Wa may yal'anillah, dan barang siapa dilaknat oleh Allah falan tajidalahu nasira, maka tidak akan menemukan penolongnya. Jadi kalau kita cuman dimaki-maki sama sesama makhluk hidup, itu kita masih bisa minta pertolongan kepada Allah. Tapi kalau misalnya kita dilaknat oleh Allah, itu kita nggak bisa minta pertolongan kepada yang lain. Jadi jangan sampai kita itu menjadi seperti orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, termasuk kemarin sudah kita bahas pertemuan yang sebelumnya juga, termasuk orang-orang yang sombong ya. Sombong itu ya seperti pada umumnya lah kira-kira. Kalau yang ayat sebelumnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha ya, dan sebagainya. Alam tara ilal ladzina utun nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wat tabut wa yakunul ladzina kafaru dan sebagainya ya. Orang-orang yang lebih kadang dalam urusan politik, akhirnya itu dia ngepro kepada pihak-pihak yang tidak beriman. Mungkin kalau Bapak Ibu sekarang lihat juga di dalam dunia saat ini, karena ada peperangan misalnya, itu kadang-kadang yang pro sana itu ya alasannya lebih baik bela ini daripada bela itu misalnya ya. Kadang-kadang seperti itu ya, karena mungkin urusan-urusan politik ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri fenomena karena perang ini misalkan nggak jelas ya arahnya, jadi ya satu bela sana satu bela sini, terserahlah. Tapi ya semoga saja tidak termasuk orang-orang ini ya. Ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillah falan tajida lahu nasira. Yang paling parah itu adalah ketika orang yang dilaknat oleh Allah nanti di akhirat itu ya tidak ada yang bisa menolongnya. Artinya kalau orang sudah diadab oleh Allah itu nggak ada yang bisa menolongnya, Pak. Jadi makanya kalau Bapak Ibu nanti lihat di cara berdoanya Nabi Ayub di dalam, nanti nggak tahu kemarin sudah lewat apa belum ya kayaknya. Jadi Nabi Ayub itu ketika dia diperintahkan untuk berdoa atas penyakitnya, itu dia mengatakan ini masan yadur ya. Sesungguhnya aku diuji oleh kesusahan. Ya, jadi jangan sampai, contohnya begini Pak, ada orang keliru itu, saya diuji oleh Allah. Kalau yang uji Allah itu nggak ada yang bisa nolong Pak. Tapi kalau saya diuji oleh kesusahan, nah kesusahan itu bukan Allah Pak. Maka tata caranya ya minta pertolongan Allah itu ya sampaikan yang diuji oleh sesuatu yang bukan Allah ya, kira-kira begitu. Nanti itu lebih pasnya begitu. Amlahum nasibum minal mulki, ataukah mereka punya bagian dari kekuasaannya. Fa idzal la yu'tunan nasa nakira, apakah mereka itu termasuk punya kekuasaan dalam sisi Allah ya. Alaisa lahum syai'un minhu walau kana fa idzal la yu'tunan nasa nakira, sampai sepelit itu. Maksudnya aisyai'an naqha qatrun naqrah fi dhuhrin nawah li parti bukhlihim. Jadi kadang-kadang
ada orang itu ya mungkin saking bakhilnya tadi, ya merasa ya kalau nggak ada saya kamu itu nggak jadi apa-apa misalnya. Itu juga bisa seperti itu ya. Nanti lupa kalau dia itu sebenarnya nggak berpengaruh apa-apa dalam kehidupan ini. Jadi orang itu kadang-kadang seperti itulah ya, saking bakhilnya ya seperti itu. Am yahsudunan nas, atau mereka hasud kepada orang lain, pada manusia. Yang dimaksud di sini adalah kepada Nabi Muhammad, ataukah orang-orang Yahudi, Nasrani atau orang-orang kafir itu iri kepada Nabi Muhammad ya. Atas apa? Alama atahumullahu min fadli, atas apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari keutamaan. Di sini si aminan nubuwah wa kasratin nisa, dari kenabian dan istri yang banyak. Jadi gini Pak, dulu itu mungkin bisa jadi ada orang-orang itu kenapa ketika diajar oleh Rasul, diperintah untuk begini begitu tidak mau. Kadang-kadang itu karena irinya kepada Rasul Pak. Kok enak jadi nabi ente? Misalkan kita misalnya lah, kalau Anda bisa bayangkan, kalau ada orang terpilih menjadi presiden, terus satunya nggak terpilih, itu kadang-kadang dia nggak mau taat itu karena bisa jadi karena iri Pak. Apalagi misalkan ada presiden istrinya banyak, misalnya ya Pak, misalnya lah, karena pada zaman Nabi mungkin ya hal itu normal ya. Saya kira nggak usah jauh-jauh zaman Nabi, zaman presiden kita yang pertama ya istrinya kan banyak juga ya. Mungkin tetap ada orang-orang yang oposisi, tapi oposisinya kebablasan karena iri tadi ya, karena iri atas melihat orang lain senikmat itu misalkan, padahal ya belum tentu seperti itu. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli minan nubuwah wa kasratin nisa ayatamannauna zawaluhu anhu. Mereka berharap itu ya segera lengser. Jadi normal Pak, dari dulu itu kalau ada pemimpin itu mesti ada yang iri, kira-kira begitu. Dan ketika ada program-program dari pemimpin, mesti itu dengan segala argumen dia itu nggak bakal ikut. Itu wajar. Makanya di mana-mana itu seperti itu. Maka di zaman Nabi, ketika Nabi memimpin Madinah juga seperti itu. Ada yang nggak maunya itu ya karena sudah iri ya. Saking irinya jadi benci, biasanya begitu. Ya iri tingkat akut sampai nggak mau menerima ya kebaikan lah, kira-kira saking ininya. Padahal faqat ataina ala Ibrahim, padahal telah kami hadirkan kepada keluarga Ibrahim ya, sebagaimana Musa, Daud, Sulaiman gitu ya. Alkitab juga kami berikan kepada mereka itu kitab suci, wal hikmah, dan kenabian ya. Wa atainahum mulkan adima, dan kami berikan kerajaan yang agung. Artinya gini, kenapa kamu kok nggak terima kalau ada orang diberi kenabian sama diberi istri-istri yang banyak, sementara dulu kakek-kakekmu atau apa istilahnya ya, leluhur kalian juga diberikan kekuasaan yang tinggi dan istri yang banyak. Artinya kenapa kok kamu ngiri sama Nabi Muhammad, sementara nabi-nabi sebelumnya yang termasuk jalur leluhurmu itu juga istrinya banyak. Misalnya Nabi Daud istrinya 99, Nabi Sulaiman istrinya 1000. Enggak usah dibayangkan sekarang Pak ya. Pokoknya itu pernah terjadi. Artinya 99 ya, kalau zaman itu saya kira masuk akal Pak. Kalau raja itu rata-rata ya banyak ya. Kalau di Indonesia dulu raja-raja itu juga selirnya juga banyak. Mungkin hal itu normal bagi raja-raja pada saatnya. Cuman kadang-kadang orang itu menyalahkan orang yang punya istri banyak pada zamannya Nabi, sementara kakek leluhurnya itu juga seperti itu. Artinya hal itu tidak masalah. Bahkan li Daud tis'una imro'ah, maka bagi Daud 99 istri. Wali Sulaiman alfuma baina khurrah wa sariyah. Sementara bagi Nabi Sulaiman itu total istrinya 1000, terbagi menjadi istri yang merdeka dan istri yang dari budak.
nggak tahu Pak ruangannya berapa yang dibutuhkan gitu ya. Belum kalau berantem gimana bayanginya ya juga nggak tahu Pak. Pokoknya nggak usah lah punya cita-cita kayak Nabi Sulaiman itu, ribet Pak nanti. Pak wa minhum man amana, maka sebagian dari orang-orang itu, orang-orang itu artinya orang-orang yang menentang Nabi itu, ketika Nabi mendapat wahyu itu sebagian beriman. Wa minhum man amana bi Muhammad, sebagian beriman kepada Nabi Muhammad. Wa minhum man sadda'an, dan sebagian lain menolak kepada iman kepada Nabi Muhammad. Walam yu'min, maka tidak beriman. Wa kafa bi jahannama sa'ira, dan cukuplah neraka bagi neraka yang menyala bagi mereka untuk adaban liman la yu'min, adab kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau pada saat Nabi Muhammad berdakwah itu, ketika ada orang didakwahi lalu tidak menerima dakwahnya atau tidak beriman, maka ancamannya itu adalah ancaman neraka sa'ir ya, neraka yang menyala ya, neraka yang menyala. Jadi makanya nanti pada zamannya orang-orang yang sebelumnya misalnya percaya kepada Allah, percaya kepada nabi-nabi pada zamannya, lalu ketika Nabi Muhammad ini hadir dan dia tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad, maka statusnya itu menjadi hilang imannya. Makanya kan nanti ada istilah-istilah ya, mereka percaya kepada Tuhan tapi nggak percaya kepada Nabi. Misalnya percaya Nabi tapi tidak percaya nabi-nabi yang semua disesuaikan. Misalkan hanya nabi-nabi yang dia pilih. Kalau dia nggak mau pilih nggak percaya, atau percayanya itu pilih-pilih, itu juga nggak termasuk beriman gitu ya. Wa minhum man amana bihi wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, dengan tanda-tanda kami, saufa nuslihim, maka akan kami masukkan mereka itu naron di neraka ya. Orang-orang kafir ya, kalau dalam ayat ini sesungguhnya orang-orang kafir itu akan kami masukkan ke neraka. Yahtarikuna fiha kullama nadijat juluduhum, ketika kulit-kulit mereka hampir matang. Badalnahum juludan ghairaha, maka kami ganti kulit yang baru. Liyadukul adab, supaya kulit-kulit itu bisa merasakan adab. Jadi konsepnya begini Pak, kulit atau kulit-kulit yang ada dalam jasad itu Pak, ketika kulit ini sudah matang itu nggak kerasa ketika dibakar. Apa bahasanya ya? Kulit itu kalau sudah matang itu kena panas itu nggak kerasa. Apa ya? Entahlah gimana prosesnya, saya juga nggak berani coba. Kalau di dunia ini sudah mateng dibakar tetap habis loh Pak. Kalau di akhirat itu masalahnya ketika sudah mateng itu nggak habis juga dibakar, tapi mungkin rasanya itu sudah nggak terlalu sakit. Makanya kalau ada orang amputasi di era dulu sebelum zaman canggih itu, supaya nggak sakit ketika habis diamputasi itu dicos di besi panas terus ditempel gini Pak, gini, supaya ini mateng. Nah ketika kulitnya mateng itu sakitnya sudah mereda. Nah makanya bahasa ini nanti di akhirat ketika orang-orang disiksa di neraka itu, ketika kulitnya sudah mau mateng diganti kulit baru. Jadi pembaruan kesakitan. Apa ya bahasanya ya? Pokoknya kalau kita dibayangin itu, kalau di dunia dibakar mateng udah gak kerasa. Masalahnya di sana dibakar mateng ganti lagi, dan nggak mati. Masalahnya orangnya nggak mati. Jadi ya itulah bedanya dengan di dunia. Kalau di dunia mateng atau habis ya sudah nggak kerasa. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum, ketika matang kulit-kulit mereka, badalnahum, kami ganti kepada mereka juludan ghairaha, kulit yang lain, liyadukul adab, supaya mereka merasakan adabnya.
Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah maha luar biasa ya. Jadi luar biasanya seperti itu, la yujizuhu syai' hakiman fi khalqihi. Artinya Allah itu maha luar biasa yang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Artinya ketika sudah diatur di neraka, enggak akan ada yang bisa menolongnya. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal-amal soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, maka akan kami masukkan mereka di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang abadi di dalamnya abadan selamanya, lahum fiha aswajum mutahharatu, bagi mereka istri-istri yang suci. Istri-istri yang suci ini kalau bahasa terjemah normalnya, lahum fiha aswajum mutahharah, ini kalau ayatnya bagi laki-laki aswaj ini ya istri Pak. Tapi kalau ayatnya untuk perempuan, azwaj ini ya suami-suami yang suci. Suci itu artinya kalau dalam sini minal khaid wa kulli qadarin. Kalau dalam tafsir Jalalain ini penggambarannya istri-istri di surga atau perempuan-perempuan yang dijatah untuk orang-orang penghuni surga itu nggak pernah haid. Ya, kalau dalam bayangan lain karena sama-sama kita belum bisa memastikan seperti apa ya. Itu ya istri, kalau dalam catatan lain bidadari itu ya ada kulitnya itu transparan, entahlah ya, terserah ya, nanti bisa dibayangkan masing-masing. Anda bisa membayangkan bidadari itu, yang penting bidadari itu nggak pernah kentut, nggak pernah kencing, nggak pernah BAB, nggak pernah haid Pak. Ya termasuk ibu-ibu yang masuk surga juga sama gitu loh. Jadi nanti di surga itu sudah nggak ada libur bulanan. Padahal kondisinya adalah kembali ke masa remaja. Ya, jadi nanti kembali ke masa remaja ya. Kembali ke masa remaja itu ya umur apa ya? Berapa cocoknya? 17, terserah Bapak-bapak senangnya umur 17 apa. Pas kuat-kuatnya. Artinya kuat-kuatnya kuat segala hal. Kuat kerjanya, kuat makannya, kuat tidurnya, pokoknya pas masa kuat-kuatnya ya. Itu nanti yang pas masa, kalau ibu-ibu ya masa-masa pas masa-masa cantiknya, kira-kira begitu. Jadi nanti di surga itu orang ataupun bidadari itu ya mutahharah ya, sama ya. Makanya nanti di surga itu nggak ada konflik insya Allah ya, aman. Jadi kalau ibu-ibunya pengen ketemu bapaknya ya bisa ketemu, kalau enggak ya yang lain juga sah-sah saja ya, karena sudah tidak ada ikatan. Kalau di sana itu bebas, kalau mau ini ya ketemu pada masa mudanya. Misalkan ketemu suaminya, duh ganteng lagi bapak misalkan ya, sesama kaget ya enggak apa-apa ya misalnya, duh ternyata misalkan ya, bisa dibayangkan lah. Yang penting orang di surga itu los Pak. Nah, kenikmatannya los, kalau di neraka los juga adabnya. Jadi tinggal pilih lah kira-kira begitu. Kuncinya apa? Orang beriman itu yang penting beriman. Ndablek-ndablek dikit itu enggak apa-apa daripada enggak beriman. Ya, pokoknya beriman itu insya Allah ya masih ada kesempatan kira-kira begitu. Kemudian wa idza hakamtum, mana tadi? Oh, bukan ya. Mana tadi? Walladzina amanu wa amilus sholihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami masukkan mereka itu dalam payung-payung yang memayungi, daiman la tasqahu samsu wa dhilul jannah. Jadi bayangannya gini Pak, kalau di surga itu terang tapi tidak panas. Kalau di sini hari ini terang banget, rasanya lumayan panas Pak. Jadi artinya Pak, kalau gambaran orang dulu itu untuk mengurangi kepanasan itu dulu payung Pak. Dulu supaya nggak panasan dulu itu payung. Kalau sekarang itu AC Pak. Jadi
apa ya, kalau kita bayangkan itu kayak di mana ya, di mall mungkin ya. Di mall itu kan terang tapi nggak panas. Nah, gambarannya surga itu terang tapi nggak panas. Atau di mana yang kira-kira gede, luas, terang tapi nggak panas ya, kira-kira seperti itu. Maka di wanut khilhum dilang dolilan, nanti itu perbedaannya 180, yang satu kepanasan, yang satu itu nggak kepanasan. Makanya ya luar biasa lah ini. Di satu panas sekali, satu tidak panas. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanat ila ahliha kepada ahlinya. Nazalat lama qala Ali radhiyallahu an miftahul Ka'bah min Utsman bin Talha dan sebagainya ya. Sesungguhnya Allah merintahkan kalian menyampaikan amanat, menyampaikan titipan itu kepada pemiliknya, kepada ahlinya ya, kepada ahlinya. Wa idza hakamtum, mana tadi? Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl, dan ketika memberikan hukum kepada di antara manusia, antahkumu bil adl, maka berikanlah hukum secara adil ya. Innallaha ni'ma ya'idukum, sesungguhnya Allah adalah sebagus-bagusnya zat ya'idukum, yang memberikan mau'idah terhadap itu ya, di dalam urusan apa? Ta'diyatul amanah wal hukum bil adl. Artinya ini ayat ini waktu itu suatu ketika Ali itu mengambil kunci Ka'bah ya dari pemilik sebelumnya ketika Mekah dikuasai oleh umat Islam. Maksudnya karena sudah menguasai Mekah, maka Ali itu ingin mengambil kunci Ka'bah diserahkan kepada Nabi. Tapi setelah itu malah Nabi itu menyerahkan kunci itu kembali kepada pemegang sebelumnya. Lalu kemudian bahkan Nabi itu berpesan, ini pegang selamanya. Maka sampai sekarang kalau tidak salah pemegang kunci Ka'bah itu ya keturunan dari pemegang kunci sebelumnya sejak Nabi Muhammad sampai sekarang. Artinya padahal waktu itu mungkin bisa jadi orangnya itu belum beriman. Karena melihat sifatnya Nabi seperti itu, akhirnya mereka kemudian beriman. Jadi kadang-kadang ketika kita menguasai suatu tempat yang baru, itu kita nggak harus membuang orangnya semuanya. Kadang ya, misalkan nanti bapak-bapak beli perusahaan baru ya, misalkan nggak usah kemudian kerjanya itu mulai dari nol lagi ya, mungkin sebagian saja yang diganti. Makanya kalau di dunia perusahaan, saya kira kan ketika ada perusahaan dibeli perusahaan lain, yang diganti mungkin cuman CEO-nya saja kan Pak, kira-kira gitu ya. Ya artinya ya tidak harus kemudian diubah total, karena kalau diubah total itu kan nanti mempengaruhi apa ya, ritme dan ininya ya. Tapi ya itu sah-sah saja, keahliannya mungkin berubah dan sebagainya. Nah, artinya kita harus menempatkan orang pada porsinya, pada posisinya. Maka disebut menyampaikan amanat, titipan kepada ahlinya ya, kepada ahlinya ya. Artinya apa, kalau menempatkan orang itu tempatkan pada bidangnya ya, supaya itu berjalan dengan baik. Wa idza hakamtum bainan nas, dan ketika memberikan hukum di antara manusia, fahkum bil adl ya, antahkumu bil adl, ketika memberikan hukum itu juga adil. Adil itu artinya baik dia orang beriman maupun tidak beriman. Kalau Anda jadi pemimpin, maka kalau ngasih hukum harus adil. Jadi jangan karena ini temen terus satunya nggak temen, satunya ditangkap KPK, satunya tidak misalnya. Ya, itu kan ya nggak adil ya. Kalau adil apa? Ya mau temen mau enggak, kalau memang salah ya dihukum. Harusnya begitu ya. Tapi mungkin terserah lah, mampu atau tidak itu kan pilihan nanti ya. Harusnya itu adil. Sesungguhnya Allah lah sebagus-bagus zat yang memberikan mau'idah. Artinya pesan ini dari Allah langsung, Anda disuruh adil. Supaya apa ya? Supaya itu kebaikan untuk manusia ya. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah maha mendengar sekaligus maha melihat.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul ya. Wa ulil amri wa ashabul amri. Wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang kendali Anda, memegang urusan Anda. Kalau dalam bahasa lainnya ulil amri itu ya orang yang mengatur Anda. Pemerintah kalau dalam urusan negara. Ya kalau misalkan dalam urusan perumahan ya bisa jadi RT RW misalnya ya, misalkan itu kita juga harus ngikutin aturan yang dibuat di situ. Misalkan aturannya iuran, ya bayar iurannya. Jadi, karena itu termasuk bagian dari ulil amri. Atau kalau di kelas ada ketua kelas ya ketua kelasnya. Kalau di negara ada presiden ya pemerintahnya, kira-kira begitu. Ida amarokum bito'ah, tapi asalkan perintahnya itu untuk ketaatan. Tapi kalau perintahnya untuk maksiat, tidak boleh. Misalkan Anda diperintahkan misalnya ya untuk taat, misalkan diperintah untuk berlaku adil, tidak bergaya hidup mewah, misalkan di Pancasila itu misalnya saling tolong menolong, toleransi, kira-kira begitu. Mengikuti itu bisa jadi termasuk mengikuti perintahnya ulil amri ya, asalkan itu untuk kebaikan ya. Fa in tanazatum, ketika ada perbedaan di antara kalian bisyai'in dalam suatu hal, farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah, kepada kitabnya ya. War rasul, dan kepada Rasul, muddata hayati, selagi Rasul itu masih hidup. Dulu kalau ada konflik maka yang mutusin itu Rasul ya. Kalau ada konflik terus nggak ketemu Rasul, yang dulu dikembalikan kepada dalil Quran, gimana menurut Qurannya ya. Ai ila sunnatihi, atau kepada dalil-dalil sunnahnya. Ai iksyafu alaihi, atau ya misalkan ada konflik tentang misalnya ya, hilal, mestinya itu ya ke ulil amri. Kalau secara ini ya, secara perintah ya, kamu kalau misalkan ada pertentangan, ini sebenarnya sudah masuk bulan baru atau belum, ya sebaiknya ke ulil amri. Ulil amri mestinya ya orang-orang yang mengurus bidang itu, ya MUI atau Kemenak, ya terserah ya. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir ya. Artinya kalau kamu percaya kepada Allah dan hari akhir, kalau ada urusan-urusan yang sifatnya adalah sifatnya masyarakat banyak, maka kembalikan kepada pengelolanya ya, kembali ke pengelolanya ya. In kuntum dzalika khair, dzalika itu mengembalikan itu adalah lebih baik ya. Minat lakum minat tanazu wal qaul bi ra'yi, daripada kamu bertengkar. Kadang-kadang mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh mufti dari sebuah negara untuk menghilangkan pertentangan pada satu hal itu lebih baik daripada kemudian masyarakat itu cerai-berai. Makanya kalau di negara-negara Arab itu rata-rata keputusan itu tunggal, meskipun banyak orang pinternya, tetapi keputusan adalah keputusan dari mufti sekaligus keputusan raja. Nah kalau di Indonesia ini banyak orang pinternya tapi sama-sama nggak mau ngikutin ini ya, maklum lah ya, seni lah. Tapi semoga nggak menjadikan bertengkar ya. Seni moderasi bermadhab, terserah lah ya. Tapi sebaiknya memang kalau bisa mengikuti ulul amri ya, terserah lah. Mau percaya ya monggo, enggak ya ini perintahnya begitu. Itu lebih baik kata Allah dalam Quran, dalika khair wa asanu ta'wila, dan sebaik-baik penafsiran. Sesalah-salahnya kalau keputusan negara itu menjadikan kedamaian. Sebenar-benarnya kalau keputusannya itu bergolongan itu memungkinkan pertentangan. Maka kadang-kadang kebaikan yang lebih besar itu yang harus didahulukan ya. Monggo lah nanti barangkali yang mendengar ini ya, semoga lah ya tidak masalah ego politik atau ego sektoral gitu ya. Maka kadang-kadang berat sih. Wa nazala lamah tasama yahudi wa munafik pada al munafik ila Ka'ab
bin Ashraf liyahkum bainahum wa ta'al yahudi ila nabi fa'atahu wa qadal yahudi falam yardul munafik dan sebagainya ya. Ada juga dulu itu, karena dulu itu ya kalau ada orang munafik sama orang Yahudi berantem itu kadang-kadang ketika diputusin sama orang-orang yang tidak amanah itu kadang-kadang itu nggak terima mereka, maka kemudian lapornya kepada Nabi. Orang-orang dulu orang yang tidak, jadi Nabi itu dipercaya baik oleh orang beriman maupun yang tidak beriman, Pak. Saking apa istilahnya ya, sikapnya itu sikap yang adil dan dapat dipercaya itu. Alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaiton ayudillahum dolalam ba'ida. Alam tara ilal ladina yas'umuna, apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mengira mereka itu beriman atas apa yang diturunkan kepada dirimu dan apa yang diturunkan ke sebelum kamu. Yuriduna ayataha, kamu mereka ingin atau hendak memberikan hukum atau mencari hukum ila tauguti kepada togut, waqad umiru ayyakfuru bihi, sementara sudah diperintahkan untuk mengkafirinya atau mengingkari togut itu. Wa yuridu syaiton ayudillahum dolalam ba'ida, dan setan itu ingin menyesatkan mereka kesesatan yang jauh ya. Jadi dulu ya ada sebagian orang itu yang minta penghukuman itu dari setan gitu ya. Apa ya, kalau di sini misalnya kalau zaman dulu mungkin untuk memutuskan ini bagaimana dia nyari wangsit Pak di pohon yang gede misalnya gitu ya. Nah, itu ya setan ya, kira-kira begitu ya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka ta'alu, mari ke sini, ila ma anzalallah, atas kepada apa yang diturunkan oleh Allah, minal qur'ani minal hukam ya, fil qur'ani minal hukam, dari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, wa ilar rasuli, dan kepada rasul, yahkuma bainakum, untuk memberikan hukum kepada mereka. Ra'aital munafiqina yasudduna, orang-orang munafik itu terlihat yasudduna, menolak angka dari dirimu, ila ghairika, ya, kepada yang lain, sujudan, dengan penolakan yang luar biasa. Jadi dulu itu ketika ada orang-orang munafik, ketika mau diberikan keputusan oleh Rasul itu kayak nggak mau. Padahal munafik itu kan ngaku-ngaku Islam sebenarnya, ngaku-ngaku Islam waktu itu. Tapi ketika mau dikasih ketentuan hukum dalam Al-Quran, dia itu enggan. Makanya kalau sekarang ada orang mengaku Islam tapi nggak mau aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, itu bisa jadi itu sama modelnya kayak orang-orang munafik. Dia ngaku Islam, berpakaian kayak orang Islam, berpura-pura khusyuk misalnya, tetapi dia nggak mau hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Itu bisa jadi ya kayak gitu ya, kelihatannya Islam tapi dia menolak hukum-hukum yang ada. Wa kaifa idza asabatu musibah, lalu bagaimana kalau mereka terkena musibah ya, bima qaddamat aidihim, atas apa yang dilakukan tangan-tangan mereka yang lalu, minal kufri wal ma'asi, dari kekufuran dan kemaksiatan. Ayak diruna alal i'rad, apakah mereka mampu menolak itu, wal firor, dan lari darinya, dari adab itu, la, maka itu tidak akan bisa lari ya. Summa ja'uka, kemudian datang kepadamu, yahlifuna billah, bersumpah atas nama Allah, innama aradna, sesungguhnya kami bermaksud gitu ya, bil muhakamah ila ghairika, mencari pengadilan selain dirimu, illa isana wa taufiqa, tujuannya untuk kebaikan dan kecocokan. Jadi ketika nanti di akhirat
dia itu mau dia, kenapa kamu kok tidak mengambil Nabi Muhammad sebagai penghakim atas masalah-masalah itu? Mereka itu ngomongnya gini, demi Allah saya itu mencari penghakiman kepada pihak lain itu ya karena demi kebaikan. Jadi ada orang-orang yang ngomongnya itu lidahnya bolak-balik Pak. Sebenarnya dia benci, cuman kalau ditanya kok kamu nggak minta diadili sama sini aja, saya mencari yang ya maksudnya keadilan. Pokoknya omongannya itu ya kalau Anda lihat omongan orang bolak-balik itu ya begitulah ya. Sebenarnya bisa dilihat dari luar, cuman mereka itu punya alasan-alasan yang seperti itu. Illa isana wa taufiqo. Aku juga mencari kebaikan. Ya, pokoknya gitu. Ya, apa kalau misalnya ini contoh ya. Contoh sekarang lah. Kalau ada orang mau disidang di persidangan, tapi dia nggak mau, lalu kemudian mencari pengadilan di luar persidangan, itu adalah salah kalau secara aturan. Maka di dalam Quran juga sama. Dalam Islam kalau ada orang mencari penghukuman selain dari apa yang diatur dalam Al-Quran dan hadis misalnya, maka itu menjadi keliru. Meskipun tujuannya mungkin alasan mereka tujuannya mencari kebaikan. Itu ujung-ujungnya ya seperti itu. Ulaika alladzina ya'lamullah, mereka itulah yang orang-orang yang yang diketahui oleh Allah apa yang di dalam hatinya, minan nifaq wa kituhum bi ghairihim. Sebenarnya mereka itu ya orang munafik, tapi kadang-kadang kalau Anda bisa lihat di dalam sirah Nabi itu saking akhlaknya mulia itu nggak pernah menuduh orang Pak. Makanya kadang-kadang saking nggak pernah nuduhnya itu kadang-kadang sampai Allah itu memberitahu orang itu lo munafik kok, kamu jangan terlalu baik gitu maksudnya. Cuman karena Nabi sudah anunya itu baik, jadi sama orang-orang munafik itu biasa saja. Maka sampai diingatkan kepada Allah, ini munafik, hati-hati gitu ya. Fa'arid anhum, maka jauh-jauhlah dari mereka. Jadi kalau dalam bahasa kita itu apa ya? Kadang itu kalau kita amati, kita terlalu baik itu ya bahaya juga kalau nggak aware dengan orang-orang yang seperti itu ya, misalkan ya fa'arid anhum ya, bisuki wa'idhum, dan nasihati mereka ya, wa'idhum dan nasihati mereka, khawfuhum wa qul lahum, dan katakan kepada mereka fi anfusihim qaulan baligha, fi sya'ni anfusihim, tentang urusan-urusan mereka, qaulan baligha, dengan ucapan yang jelas gitu ya, maksudnya yang punya efek. Katakan kepada mereka ucapan-ucapan yang punya nada keras gitu. Artinya kalau kepada orang-orang munafik itu kadang-kadang kita perlu tegas. Kepada orang yang mencela-mencela kalau dalam bahasa kitanya, ketika kita punya orang yang mencela-mencela, kita disuruh berkata yang tegas, iya apa enggak, misalkan. Jangan kemudian kadang iya kadang tidak. Mau makan apa tidak? Mau. Giliran sudah diambilin mau makan, enggak jadi. Nah kadang-kadang ketika ada orang seperti itu perlu dikasih ketegasan. Makan apa enggak, misalkan gitu ya. Maka ini kalau contoh dalam hal kecil. Kalau dalam urusan iman itu kadang-kadang orang munafik itu maju mundur, kadang beriman kadang tidak. Makanya perintahnya Allah disuruh ngasih ketegasan kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, artinya kamu mau beriman apa enggak? Kalau beriman begini, kalau enggak begini enggak beriman. Makanya disuruh memberikan itu. Mu'sir fihim isjarahum liyarji'u angkubrim ya, supaya apa? Supaya mereka itu ya kembali beriman ya, tidak maju mundur imannya. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus mirasulin, dari rasul, illa liyuta'a, kecuali untuk ditaati, bima ya'muru bihi wa yahkum ya, atas apa yang diperintahkan dan apa yang diputuskan ya. Rasul itu boleh ditaati ya. Kenapa ya?
karena perintahnya Allah ya. Kalau Allah nggak memerintahkan ya nggak boleh ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidnillah. Maka di sini taat kita kepada Rasul itu atas perintahnya Allah. Jadi tidak apa-apa. Taat artinya taat itu mengikuti perintahnya Rasul. Tapi selain Rasul itu kita tidak boleh setaat itu. Artinya taat-taat yang perintahnya Rasul itu atas perintah Allah ya. Bi amrihi atas perintahnya, la liya'si wa yukhalif, tidak untuk bermaksiat terhadap Rasul dan untuk tidak menyelisihi Rasul. Waktu Nabi Muhammad hadir itu memang tidak semua orang yang hidup pada zaman itu sepakat dengan beliau. Maka kadang-kadang berat, apalagi orang-orang yang mungkin sudah merasa lebih pinter ya. Lebih pinter artinya kadang-kadang ada orang yang lebih pinter agama sebelum Nabi Muhammad itu menjadi Rasul. Walau annahum dzalamu anfusahum, kalau mereka idzalamu anfusahum, ketika mereka zalim kepada diri mereka, bitahakumihim ila taghut, karena pencarian keadilan atau penghukuman dari taghut gitu ya. Ja'uka, maka datang kepada kalian, fastaghfirullah, ja'uka taibina, datang kepada kalian dengan bertobat, fastaghfirullah, maka Allah mengampuni mereka, wastaghfarallahumur rasul, dan Allah Rasul mengampuni mereka. Fihi iltifat anil khitab tafhiman li sya'nihi, lawajadullah tawwabar rahimah, maka Allah maka mereka akan menemui Allah sebagai zat yang memaafkan. Artinya gini Bapak Ibu, kalau ada orang asalnya mungkin salah, asalnya mungkin ahli maksiat, asalnya mungkin ahli taubat, lalu kemudian datang kepada Allah dan Rasulnya bertobat, maka insya Allah tobatnya itu diterima. Artinya bagi Bapak Ibu, orang-orang sekarang yang barangkali yang asalnya itu ya luar biasa nakalnya, luar biasa maksiatnya, artinya kalau mau bertobat, mau datang kepada Allah dan Rasulnya, ya tentu tobatnya itu akan diterima. Wala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhakimu ka bima syajara bainahum, tidak beriman mereka itu hatta yuhakimuka, sehingga kamu menjadi hakim ya, bima syajara bainahum, atas apa yang terpecah belah di antara mereka, sumalaya jidu, hingga tidak menemukan bi anfusihim, dalam diri mereka, harajan, cacat atau keraguan ya, mimma qadaita, atas apa yang kamu putuskan, wa yusallimu, dan mereka menyerahkan kepada hukummu, tasliman, dengan penyerahan yang sempurna. Artinya wala wa rabbika, demi Tuhanmu ya, la yu'minuna hatta yuhakimuka, tidak akan beriman orang itu tidak dianggap beriman sampai dia itu menerima hasil penghukumanmu secara ikhlas. Jadi kalau ada orang sudah diputuskan hukumannya tapi kok belum ikhlas menerima hukuman itu, maka itu belum bisa dianggap dia beriman. Makanya orang dikatakan beriman kalau pasrah dengan hukuman yang ditentukan oleh Rasul, itu pasrahnya dengan pasrah yang rela. Apa bahasa kitanya? Pasrah bongkoan ya. Artinya kalau kita menerima secara penuh, itulah orang-orang yang beriman. Artinya jangan sampai menerima itu separuh dan enggak nerimanya separuh, itu juga tidak boleh ya. Makanya dalam ayat ini memang membicarakan tentang pengaruh atau Rasulullah SAW ketika memutuskan sesuatu harus diterima secara lapang dada. Karena waktu itu sebagian mungkin masih banyakkan orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik itu ya sebagian dari orang agama sebelumnya lalu masuk Islam, ketika mendapatkan perintah dan larangan dari Allah dalam Al-Quran atau dari Rasul, kadang-kadang mereka itu
mencoba untuk protes gitu ya, mencoba untuk protes, atau mungkin kalau sekarang itu ya ibarat kata kalau ada orang dikasih fatwa itu kadang-kadang nggak terima ya karena mungkin mengganggu hal-hal yang sebelumnya mungkin nyaman bagi dia, dan ada hal baru yang tidak nyaman. Maka dalam uraian pada pagi hari ini kita melihat bahwa jangan sampai kita meniru perilaku yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu, yang di dalam ayat ini dikatakan termasuk dilaknat oleh Allah dan tidak percaya kepada Rasul. Dan juga dianjurkan dalam hal ini kita mengimani Allah, taat kepada Allah atas perintahnya dan menghindari larangannya, taat kepada Rasul atas perintahnya dan menghindari larangannya, dan juga taat kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa? Orang yang mengurus kita ya, baik dari tingkat kecil maupun tingkat besar ya. Untuk orang yang mengurus kita itu ya siapa ya? Ya kalau dalam urusan negara mungkin RT RW, kalau dalam urusan agama ya mungkin MUI atau Kementerian Agama misalnya, atau kalau kita sedang sekolah yang mengurus kita ya sekolah misalnya. Pokoknya kita itu disuruh taat dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh ulil amri. Atau kita dimanapun itu kalau ada yang bagian pengurus ya kita harus ikutin aturan yang ditentukan oleh pengurus ya. Walau anna katabna alaihim anik tulu anfusahum, kalau kami tentukan atau kami maksudnya kami fardukan kepada mereka anik tulu anfusakum, untuk membunuh diri kalian, awi khruju, atau keluar dari tempat-tempat kalian, min diyarikum, dari rumah kalian, ma fa'alu illa qalilum min, mereka tidak akan melakukan itu kecuali sebagian. Walau annahum fa'alu ma yu'atuna bihi lakana khairul lahum wa asyaddu tasbita. Jadi bahkan saking apa ya? Kalau dalam ayat ini kita bisa melihat saking ininya, saking dableknya orang-orang itu. Kalau seandainya waktu itu disuruh perang, itu juga nggak berangkat, Pak. Ini Bapak bisa bayangkan ya, misalnya ada negara sedang perang, terus punya masyarakat itu yang ketika ayo kita berangkat perang, dia nggak mau, Pak. Itu kelakuan mereka waktu itu juga sama. Jadi makanya kalau Anda lihat ketika negara sekarang ada negara perang, orang-orang yang karakternya munafik itu ketika negaranya perang dia akan pergi. Kalau orang-orang yang beriman ketika negaranya perang ya dia harus berperang harusnya. Cuman orang munafik itu pokoknya nggak enak, maunya yang enak-enak saja. Termasuk perintah-perintah agama itu maunya yang enak-enak saja, yang nggak enak nggak mau. Makanya ketika ada perintah-perintah yang menurut dia nggak enak, dia nggak mau. Maka kita di dalam agama Islam diperintahkan, perintah itu ya harus Anda terima secara lapang dada penuh, baik yang enak maupun yang tidak enak. Misalkan kan kalau sekarang orang sudah seperti Bapak Ibu kan, saya kira nggak ada perintah yang nggak enak. Tapi bagi orang-orang yang pertama melihat puasa itu nggak enak, Pak. Yang pertama ya, kita itu ya kalau kita ini karena sudah terlatih ya paling hari-hari pertama saja itunya. Tapi bagi orang yang awalnya nggak ada perintah itu, tiba ada perintah itu berat. Termasuk zakat itu ya nggak enak bagi orang-orang yang biasanya nggak ada zakat misalnya gitu ya, dan lain sebagainya ya. Sholat juga nggak enak bagi yang sebelumnya nggak sholat misalnya. Tapi sebenarnya nanti kalau sudah dilakukan sebenarnya nggak enak itu ya nggak seperti yang dibayangkan lah, kira-kira seperti itu. Walau anna katabna alaihim aning tulu anfusakum awi khruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'atuna bihi lakana khairul lahum wa syadda tasbita. Demikian, semoga ada manfaatnya kajian kita pada pagi hari ini. Hadanallahu yakum balakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.